Bayangkan sebuah dunia di mana kota-kota megah tiba-tiba terbakar dan kerajaan besar lenyap dalam hitungan dekade saja. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, peradaban paling maju di kawasan Mediterania mengalami kehancuran total yang misterius. Tidak ada peringatan, hanya reruntuhan yang tersisa untuk kita pelajari ribuan tahun kemudian. Mengapa masa keemasan ini berakhir begitu tragis dan cepat? Mari kita telusuri jejak-jejak kehancuran yang mengubah wajah sejarah manusia selamanya. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawa kita ke ambang kiamat kuno. Selamat datang di Catatan Edo, tempat kita mengupas tuntas misteri terbesar dalam sejarah dunia. Hari ini, kita akan membahas peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai runtuhnya zaman perunggu akhir. Kita akan melihat bagaimana kekuatan besar seperti Mesir dan Het saling terhubung sebelum semuanya hancur. Kita akan menyelidiki penyebab di balik bencana global pertama yang tercatat dalam sejarah ini. Pastikan kalian menyimak sampai akhir untuk memahami pelajaran berharga dari masa lalu. Ayo kita mulai perjalanan waktu kita ke masa 3000 tahun yang lalu. Sebelum bencana terjadi, kawasan Mediterania adalah pusat kemajuan teknologi dan budaya yang sangat luar biasa. Ada kerajaan Mesir yang megah, kekaisaran Het di Anatolia, serta peradaban Mikenai di tanah Yunani. Mereka tidak hidup terisolasi, melainkan saling terhubung dalam jaringan perdagangan internasional yang sangat rumit. Emas dari Mesir ditukar dengan perak dari Anatolia dan timah dari tempat yang sangat jauh. Kehidupan di istana-istana ini penuh dengan kemewahan dan keteraturan administrasi yang canggih. Inilah puncak kejayaan manusia di masa itu sebelum badai besar datang menerjang. Kunci dari semua kemajuan ini adalah logam yang memberi nama pada era ini, yaitu perunggu. Perunggu dibuat dari campuran tembaga dan timah yang membutuhkan rute perdagangan jarak jauh. Tanpa perdagangan, militer dan ekonomi mereka akan lumpuh seketika karena senjata terbuat dari perunggu. Hal ini menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi antar kerajaan yang berbeda budaya dan bahasa. Jika satu jalur terputus, maka seluruh sistem ekonomi kawasan tersebut akan ikut goyah. Mereka sangat kuat, namun secara sistemis mereka sebenarnya sangat rapuh terhadap gangguan luar. Inilah pondasi yang mulai retak tepat sebelum kehancuran massal terjadi. Namun, stabilitas ini tidak bertahan selamanya ketika alam mulai menunjukkan sisi gelapnya yang mematikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa terjadi perubahan iklim yang ekstrim di seluruh wilayah Mediterania Timur. Kekeringan panjang melanda lahan-lahan pertanian yang dulunya sangat subur dan menjadi lumbung pangan. Gandum gagal tumbuh, dan persediaan air mulai mengering secara drastis di banyak kota besar. Tanpa makanan, stabilitas sosial mulai retak, dan keputusasaan mulai menyebar di kalangan rakyat jelata. Kelaparan menjadi musuh pertama yang tidak bisa dilawan dengan pedang perunggu sehebat apapun. Kelaparan yang meluas ini memicu gelombang migrasi besar-besaran yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Orang-orang meninggalkan rumah mereka untuk mencari tanah yang masih bisa memberikan kehidupan bagi keluarga mereka. Kerumunan orang yang putus asa ini mulai bergerak melintasi batas-batas kerajaan dan menciptakan konflik. Mereka bukan sekadar pengungsi, melainkan massa yang terpaksa bertarung demi bertahan hidup setiap harinya. Struktur pemerintahan mulai kewalahan menghadapi masuknya ribuan orang asing ke wilayah kedaulatan mereka. Ketegangan meningkat dan percikan api konflik mulai menyala di setiap perbatasan wilayah. Di tengah kekacauan ini, muncullah kelompok misterius yang dalam catatan Mesir disebut sebagai orang laut. Identitas asli mereka masih menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan hingga saat ini. Mereka adalah konfederasi pelaut yang menyerang kota-kota pesisir dengan keganasan yang luar biasa mematikan. Kapal-kapal mereka muncul di ufuk timur, membawa prajurit yang siap menjarah dan menghancurkan apa saja. Serangan mereka sangat cepat, terorganisir, dan sulit diprediksi oleh militer tradisional kerajaan besar. Kehadiran mereka menjadi katalisator utama yang mempercepat runtuhnya tatanan dunia zaman perunggu. Kekaisaran Het yang pernah menjadi rival terberat Mesir, menjadi salah satu korban pertama yang tumbang. Ibu kota mereka, Hattusa, yang dikelilingi tembok raksasa, akhirnya tidak mampu menahan beban tekanan. Catatan diplomatik terakhir menunjukkan permintaan bantuan pangan yang sangat mendesak kepada kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, bantuan tidak pernah datang dan kota itu akhirnya terbakar habis dan ditinggalkan selamanya.
kejayaan bangsa Het lenyap dari peta sejarah, meninggalkan puing-puing sunyi di dataran tinggi Anatolia. Ini adalah peringatan keras bahwa bahkan kekaisaran terkuat pun bisa jatuh dalam sekejap mata. Di Yunani, peradaban Mykenai yang terkenal dengan kisah Troynya juga mengalami nasib yang sama mengerikannya. Istana-istana megah di Mykenai, di Rins, dan Pylos semuanya hancur secara sistematis dalam waktu singkat. Bukan hanya karena serangan luar, tetapi juga kemungkinan adanya pemberontakan internal dari rakyat yang tertindas. Sistem penulisan mereka yang disebut Linear B hilang sama sekali karena tidak ada lagi juru tulis yang hidup. Yunani memasuki masa yang kita kenal sebagai zaman kegelapan, yang berlangsung selama berabad-abad. Seni, literasi, dan arsitektur canggih seolah menguap begitu saja dari ingatan kolektif masyarakat Yunani. Kota pelabuhan Ugarit di Levant meninggalkan catatan yang sangat menyedihkan sebelum kehancurannya yang total. Raja Ugarit menulis surat kepada Raja Siprus, memohon bantuan karena pasukan dan kapalnya sedang berada di tempat lain. Dia menulis bahwa musuh sudah membakar desa-desa dan melakukan kerusakan hebat di negerinya yang malang. Surat itu ditemukan masih tersimpan di dalam oven pemanggangan, menunjukkan bahwa musuh datang sebelum surat sempat dikirim. Ugarit dihancurkan begitu parah sehingga kota itu tidak pernah dibangun kembali selama ribuan tahun lamanya. Ini adalah bukti nyata betapa cepatnya malapetaka itu datang menghampiri mereka tanpa ampun. Hanya Mesir di bawah pimpinan Firaun Rameses III yang berhasil bertahan dari gempuran hebat orang laut ini. Dalam pertempuran delta yang legendaris, Mesir berhasil menjebak kapal-kapal musuh di muara Sungai Nil yang sempit. Pasukan panah Mesir menghujani musuh dari darat, sementara kapal Mesir menabrak armada orang laut yang kebingungan. Kemenangan ini menyelamatkan Mesir dari kehancuran total, namun harganya sangat mahal bagi ekonomi mereka. Mesir tidak pernah lagi mencapai puncak kejayaan yang sama seperti pada masa sebelumnya setelah perang itu. Kekaisaran mereka melemah secara perlahan hingga akhirnya menjadi bayang-bayang dari masa lalu yang gemilang. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan semua ini terjadi secara bersamaan di wilayah yang begitu luas? Sejarawan menyebutnya sebagai kegagalan sistem berantai, di mana banyak faktor saling memperburuk satu sama lain. Gempa bumi, kekeringan, migrasi, pemberontakan, dan serangan luar terjadi dalam periode waktu yang sangat berdekatan. Jika hanya satu bencana, mungkin mereka bisa bertahan, tapi kombinasi semuanya benar-benar melumpuhkan mereka. Bayangkan sebuah tumpukan kartu yang jika satu bagian ditarik, maka seluruh bangunan akan runtuh berantakan. Inilah yang terjadi pada tatanan dunia internasional di tahun 1200 sebelum Masehi yang malang. Salah satu dampak paling nyata dari keruntuhan ini adalah berhentinya produksi perunggu secara massal di kawasan itu. Karena jalur perdagangan timah terputus, orang-orang mulai mencari alternatif logam lain yang lebih mudah ditemukan. Inilah yang kemudian memicu transisi umat manusia menuju apa yang kita kenal sekarang sebagai zaman besi. Besi memang lebih sulit diolah, namun bahan bakunya tersedia melimpah di banyak tempat tanpa perlu impor. Jadi, di balik kehancuran yang mengerikan ini, lahirlah inovasi teknologi baru yang akan mendominasi masa depan. Kebutuhan mendesak memaksa manusia untuk beradaptasi dan menemukan cara baru untuk terus bertahan hidup. Selama ratusan tahun setelahnya, banyak wilayah di Mediterania mengalami penurunan populasi yang sangat signifikan dan drastis. Kota-kota besar yang tadinya dihuni puluhan ribu orang berubah menjadi desa-desa kecil yang sangat sunyi. Pengetahuan tentang cara membangun struktur batu raksasa hilang, digantikan oleh gubuk-gubuk kayu sederhana yang rapuh. Perdagangan internasional terhenti total, membuat setiap komunitas harus hidup mandiri dengan apa yang ada di sekitar mereka. Dunia menjadi tempat yang jauh lebih kecil, lebih berbahaya, dan lebih terisolasi bagi mereka yang bertahan hidup. Butuh waktu yang sangat lama bagi peradaban untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan ini. Arkeologi modern terus mengungkap bukti baru tentang betapa dahsyatnya peristiwa keruntuhan zaman perunggu ini bagi dunia. Lapisan abu yang tebal ditemukan di hampir semua situs kota besar dari periode ini di seluruh Mediterania. Analisis serbuk sari purba mengonfirmasi adanya periode kekeringan ekstrem yang berlangsung selama lebih dari 150 tahun. Tulang belulang manusia yang ditemukan di reruntuhan menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi dan trauma akibat peperangan. Setiap penemuan baru memperkuat teori bahwa ini adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah ada. Kita masih belajar banyak dari timbunan tanah dan debu masa lalu yang sangat berharga ini. Namun di tengah kegelapan zaman kegelapan itu, benih-benih peradaban baru sebenarnya mulai tumbuh secara perlahan.
Bangsa Fenisia mulai muncul sebagai pelaut ulung yang akan menghubungkan kembali dunia yang terputus melalui perdagangan. Bangsa Ibrani mulai membentuk identitas mereka sendiri di tanah Kanaan yang sedang bergejolak dan berubah. Di Yunani, komunitas-komunitas kecil mulai berevolusi menjadi cikal bakal negara kota atau polis yang akan melahirkan demokrasi. Keruntuhan ini membersihkan panggung lama dan memberikan ruang bagi aktor-aktor baru untuk membuat sejarah. Tanpa keruntuhan zaman perunggu, mungkin dunia klasik yang kita kenal sekarang tidak akan pernah ada. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa rapuhnya sistem global yang saling bergantung satu sama lain secara berlebihan. Ketika rantai pasokan rusak dan iklim berubah, peradaban yang paling kuat sekalipun bisa mengalami keruntuhan. Di dunia modern sekarang, kita juga sangat bergantung pada jaringan global untuk energi, pangan, dan teknologi tinggi. Apakah kita saat ini sedang menghadapi risiko yang sama dengan para raja di zaman perunggu dulu? Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga cermin untuk melihat masa depan dan mempersiapkan diri. Kita harus waspada terhadap tanda-tanda ketidakstabilan sistemik yang mungkin muncul di sekitar kita. Banyak ilmuwan sekarang mencoba memodelkan bagaimana krisis zaman perunggu ini bisa terjadi dengan simulasi komputer yang rumit. Mereka memasukkan data iklim, ketersediaan pangan, dan rute perdagangan untuk melihat titik lemah sistem tersebut. Hasilnya mengejutkan, sistem tersebut memang sangat rentan terhadap gangguan kecil yang bertumpuk menjadi besar. Hal ini memberikan kita perspektif baru tentang pentingnya ketahanan atau resiliensi dalam membangun sebuah negara. Kita belajar bahwa keberagaman sumber daya jauh lebih aman daripada ketergantungan pada satu jalur perdagangan saja. Pengetahuan ini sangat krusial bagi keberlangsungan hidup peradaban kita di masa depan yang tidak pasti. Kisah tentang orang laut tetap menjadi bagian paling menarik dan misterius dalam narasi keruntuhan yang luas ini. Siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka korban dari perubahan iklim yang terpaksa menjadi bajak laut untuk makan? Ataukah mereka adalah prajurit bayaran yang memberontak terhadap tuan-tuan mereka yang dulu sangat berkuasa? Jawaban pastinya mungkin tidak akan pernah kita ketahui secara utuh, karena kurangnya catatan tertulis yang selamat. Namun, nama mereka akan selalu diingat sebagai pembawa petaka bagi kekaisaran-kekaisaran kuno yang sombong. Mereka adalah pengingat bahwa kekuatan besar bisa dikalahkan oleh massa yang merasa tidak punya masa depan. Bayangkan perasaan penduduk kota saat mereka melihat kapal-kapal asing muncul di kejauhan dengan jumlah yang sangat banyak. Ketakutan yang mencekam pasti menyelimuti jalan-jalan kota yang biasanya ramai dengan aktivitas perdagangan yang damai. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah akhir dari cara hidup yang telah dijalani nenek moyang mereka selama berabad-abad. Harta benda dikubur di bawah lantai rumah dengan harapan bisa diambil kembali setelah kekacauan berakhir. Namun banyak dari timbunan harta itu tetap terkubur selama 3.000 tahun karena pemiliknya tidak pernah kembali. Ini adalah tragedi manusia yang sangat personal di balik angka-angka statistik sejarah yang dingin. Keruntuhan zaman perunggu juga mengajarkan kita tentang pentingnya melestarikan pengetahuan dan literasi dalam setiap kondisi. Ketika sistem administrasi runtuh, kemampuan membaca dan menulis hilang karena hanya dikuasai oleh segelintir elit di istana. Ini menyebabkan sejarah dan teknologi ribuan tahun hilang begitu saja dan harus ditemukan kembali dari nol. Literasi adalah jangkar peradaban yang menjaga kita tetap terhubung dengan pencapaian generasi sebelumnya yang berharga. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam kegelapan dan kebodohan yang sangat merugikan bagi kemajuan. Pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus menjadi prioritas utama bagi masyarakat manapun agar tetap kuat. Meskipun zaman perunggu berakhir dengan tragis, warisannya tetap hidup dalam banyak hal yang tidak kita sadari sekarang. Kisah-kisah tentang perang Troy dan pengembaraan Odysseus sebenarnya berakar dari kenangan tentang masa-masa penuh gejolak ini. Mitologi Yunani seringkali mencerminkan kerinduan akan masa lalu yang perkasa, di mana para pahlawan dan dewa berjalan di bumi. Nama-nama dewa kuno tetap bertahan meskipun kuil-kuil mereka telah hancur dan menjadi puing-puing batu. Kita adalah pewaris dari fragmen-fragmen kebudayaan yang berhasil selamat dari badai kehancuran yang sangat dahsyat itu. Sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berubah bentuk menjadi legenda dan tradisi. Di masa sekarang, kita memiliki alat yang jauh lebih canggih untuk memantau perubahan iklim dan risiko global lainnya. Kita bisa melihat datangnya badai dari luar angkasa dan memprediksi kekeringan berbulan-bulan sebelumnya dengan satelit.
Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki kemauan politik dan sosial untuk bertindak sebelum bencana benar-benar terjadi? Zaman perunggu memberi kita peringatan bahwa teknologi militer sehebat apapun tidak berguna jika rakyat kelaparan. Stabilitas dunia bergantung pada keseimbangan antara alam, ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh peradaban 3.000 tahun yang lalu. Menariknya, beberapa daerah terpencil justru selamat dari kehancuran ini karena mereka tidak terlalu terhubung dengan sistem global. Komunitas-komunitas kecil yang mandiri secara pangan mampu bertahan hidup meskipun perdagangan internasional di sekitar mereka berhenti. Ini menunjukkan bahwa kemandirian lokal memiliki nilai strategis yang sangat tinggi di masa krisis yang besar. Terkadang, menjadi terbelakang dalam hal teknologi justru menjadi penyelamat karena tidak memiliki ketergantungan yang rumit. Tentu kita tidak ingin kembali ke masa lalu, tapi kita bisa belajar menyeimbangkan kemajuan dengan kemandirian. Struktur yang terlalu kompleks seringkali menjadi struktur yang paling mudah hancur dalam guncangan. Saat kita melihat kembali reruntuhan Hattusa atau Mycenae, kita harus merenungkan tentang ketidakkekalan kekuasaan manusia di bumi. Tembok-tembok tinggi yang mereka bangun dengan susah payah akhirnya tidak mampu melindungi mereka dari perubahan zaman. Keagungan nama mereka sekarang hanya bisa ditemukan di buku-buku sejarah dan museum yang dingin. Ini adalah pengingat rendah hati bahwa kita semua adalah bagian dari siklus besar alam yang terus berputar. Apa yang kita bangun hari ini mungkin akan menjadi misteri bagi arkeolog di masa depan yang sangat jauh. Mari kita hargai setiap momen kemajuan yang kita miliki sekarang dengan rasa syukur yang mendalam. Beberapa teori alternatif juga menyebutkan peran teknologi perang baru sebagai penyebab keruntuhan yang sangat cepat ini. Munculnya infanteri ringan dengan senjata lempar dan pedang panjang yang lebih efisien merusak dominasi kereta perang yang mahal. Kereta perang, yang merupakan tank zaman perunggu, menjadi tidak berdaya di medan yang sulit melawan pasukan gerilya. Ini adalah contoh bagaimana inovasi militer yang sederhana bisa meruntuhkan struktur kekuasaan yang sudah mapan selama berabad-abad. Perubahan cara berperang seringkali mencerminkan perubahan besar dalam struktur sosial dan politik sebuah bangsa. Militer yang kaku dan tidak mau beradaptasi akan selalu kalah oleh inovasi yang lebih lincah. Setelah melewati masa kegelapan yang panjang, Mediterania akhirnya bangkit kembali dengan semangat yang benar-benar baru dan segar. Abjad Fenisia yang sederhana mulai menggantikan sistem tulisan hieroglif dan paku yang sangat sulit dipelajari. Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk bisa membaca dan menulis, yang pada gilirannya mempercepat penyebaran ide. Perdagangan kembali berkembang, kali ini menjangkau wilayah yang lebih luas, hingga ke Gibraltar dan seterusnya. Fondasi dunia modern kita sebenarnya diletakkan di atas abu peradaban zaman perunggu yang sudah runtuh. Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru, asalkan kita memiliki keberanian untuk memulainya kembali. Jadi, runtuhnya zaman perunggu bukan sekedar cerita tentang kehancuran dan kematian yang sangat mengerikan bagi umat manusia. Ini adalah kisah tentang ketahanan manusia, tentang kemampuan kita untuk beradaptasi di tengah bencana yang paling gelap sekalipun. Ini adalah pengingat bahwa meskipun peradaban bisa jatuh, semangat manusia untuk terus hidup tidak akan pernah bisa dipadamkan. Kita terus belajar, terus membangun, dan terus mencari cara untuk menjadi lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini untuk memahami salah satu titik balik paling penting dalam sejarah. Semoga kisah ini memberi Anda perspektif baru tentang dunia tempat kita tinggal sekarang. Kami berharap video ini memberikan wawasan yang mendalam dan memicu rasa ingin tahu Anda lebih jauh tentang sejarah kuno. Masih banyak misteri lain di luar sana yang menunggu untuk kita ungkap bersama-sama di kanal ini. Apakah Anda punya teori sendiri tentang siapa sebenarnya orang laut yang misterius itu? Ataukah Anda berpikir ada faktor lain yang belum kita bahas secara mendalam dalam narasi singkat ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami salah ini mendengar perspektif dan ide menarik dari Anda semua. Mari kita terus berdiskusi dan belajar bersama tentang masa lalu kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa like jika Anda menyukai konten ini dan subscribe agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang misteri sejarah dunia. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda yang menyukai sejarah agar kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik dan penuh kejutan lainnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Salam sejarah dan teruslah mengeksplorasi dunia di sekitar Anda.